Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eka Puspitasari di sini, NIM E 2019-1096. Kali ini saya akan memberikan tanggapan tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, yang mana tugas ini merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, kalau begitu mari kita simak penjelasannya berikut ini. Jadi, kebijakan moneter di sini adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian suatu negara. Jadi, kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Jadi, pengertian dari kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang mana itu diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan dari kebijakan ekonomi moneter ekspansif ini adalah untuk mengurangi pengangguran, kemudian meningkatkan daya beli yang ada di masyarakat. Kemudian yang nomor dua adalah kebijakan moneter kontraktif, yakni kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Biasanya kebijakan ini diambil ketika negara sedang mengalami inflasi. Kemudian, adapun tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama adalah mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Kemudian yang kedua adalah menjaga kestabilan harga, yang ketiga adalah menjaga kestabilan ekonomi, yang keempat meningkatkan kesempatan kerja, yang kelima adalah memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, kemudian yang keenam adalah distribusi likuiditas yang optimal, kemudian yang ketujuh mempertahankan keseimbangan antara IS atau investasi dan servis dan LM atau liquid money. Kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Jadi itu adalah beberapa tujuan diadakannya kebijakan moneter. Kemudian adapun instrumen dari kebijakan moneter. Nah, di sini akan disebutkan 6. Yang pertama itu adalah kebijakan operasi pasar terbuka atau kita mengenalnya dengan OPT. Kemudian yang nomor 2 adalah kebijakan diskonto. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima adalah kebijakan dorongan moral dan yang terakhir adalah penyesuaian tingkat suku bunga. Nah, kita akan membahas satu persatu dari instrumen kebijakan moneter. Kebijakan pasar terbuka atau OPT adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan cara memperjualbelikan surat-surat berharga. Misalnya itu surat obligasi. Kemudian yang kedua adalah kebijakan diskonto, yakni kebijakan yang diambil dengan cara meningkatkan atau menurunkan suku bunga yang beredar di masyarakat. Kemudian yang ketiga, kebijakan cadangan kas, yakni kebijakan yang diambil untuk menambah atau mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang ada di bank-bank umum. Kemudian yang keempat adalah kebijakan kredit ketat. Jadi kebijakan ini dilakukan untuk menurunkan atau menaikkan uang yang beredar di masyarakat dengan cara itu tadi memberlakukan kebijakan kredit ketat. Biasanya ketika kebijakan ini dilakukan, maka ketika ada seseorang yang melakukan pinjaman itu akan dipersulit gitu. Kemudian kebijakan dorongan moral, yakni kebijakan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, misalnya melalui pidato atau himbauan-himbauan atau juga pengumuman. Yang terakhir adalah penyesuaian tingkat suku bunga. Jadi kebijakan ini dilakukan dengan cara menyesuaikan tingkat suku bunga. Bahasan kita selanjutnya adalah mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Jadi ada dua mazhab di sini yang akan disebutkan. Yang pertama adalah mazhab iktisaduna. Jadi pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan juga penggunaan uang juga sangat minim. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Jadi mazhab ini tidak menerapkan adanya kebijakan moneter. Kemudian yang mazhab nomor 2 adalah mazhab mainstream. Jadi ini biasanya digunakan oleh kayak negara-negara Indonesia begitu ya. Mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Jadi itu adalah dua mazhab dari instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam.
Kalau tadi kita sudah membahas tentang instrumen kebijakan moneter secara umum atau secara konvensional, kali ini kita akan membahas tentang instrumen kebijakan moneter yang ada dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada nisbatul ihtiyati, yang nomor 2 itu adalah ikna al-maknawi, yang ketiga nisbatul ikrot, yang keempat i'adatus sanadah, yang kelima as-sukual islamiyah, yang keenam Islamic sukuk, yang ketujuh al-istimar al-hukumi, dan yang terakhir adalah adatut tasdik. Jadi itu adalah beberapa instrumen kebijakan moneter yang dalam ekonomi Islam. Baik, sekian saja tanggapan saya tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.